Shalom, selamat malam. Dengan saya Pendeta Yantonius Noti dan di samping saya Gabriela Noti. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus di mana saja berada, kita berjumpa lagi dalam acara belajar Alkitab interaktif online malam ini. Dan untuk memulaikan kegiatan belajar Alkitab pada malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih telah menuntun dan memberkati kami sehingga kami boleh tiba di saat indah ini untuk belajar Alkitab interaktif online, ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pembicara kita pada malam ini, Pendeta Hasibuan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu sehingga hamba-Mu dapat berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga umat-umat Tuhan yang mendengarkan, baik melalui Zoom, Facebook, ataupun YouTube. Tuhan kiranya memberkati supaya firman ini bisa menjadi penuntun kepada terang. Tuhan juga memberkati peralatan yang digunakan, kiranya semuanya ini dapat mendukung acara ini sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, judul pelajaran kita pada malam hari ini yaitu Karunia Nubuatan. Karunia Nubuatan sebagai judul pelajaran kita pada malam hari ini, yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Hormat Hasibuan. Dan kita akan dilayani juga bahasa isyarat oleh sahabat tuli. Dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi yang memiliki pertanyaan, bagi saudara-saudari yang rindu untuk didoakan, baik yang rindu untuk belajar, dipersilakan untuk menulis di chat, di Zoom, di Facebook, bahkan di YouTube. Kita akan akan belajar Alkitab interaktif online, dan kami berikan waktu dan layar ini sepenuhnya kepada hamba Tuhan, Pendeta Hasibuan. Kita persilahkan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kembali kami datang kepadamu pada malam yang indah ini, di saat kami hendak membuka firman Tuhan untuk mempelajarinya ya Bapa. Kami sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami pemahaman, pengertian dari sorga, agar apa yang kami dengarkan pada malam hari ini benar-benar memberikan berkat yang ajaib bagi kami semua yang bergabung di Zoom ini, maupun yang mendengar melalui Facebook dan juga YouTube. Biarlah Engkau yang menuntun agar dapat berjalan dengan baik. Kau menuntun lidah dan bibir hamba-Mu supaya dapat menyampaikan kata-kata yang bersumber dari sorga yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa di mana saja pun berada, yang mungkin bergabung di Zoom ini, ataupun mungkin yang mendengarkan melalui Facebook dan juga YouTube. Juga mungkin yang ada di luar Indonesia, yang ikut dengan sang hati untuk menikmati firman Tuhan dari malam ke malam, dan sampai pada malam hari yang indah ini. Terima kasih oleh karena Tuhan memberikan kepada kita kesehatan dan juga kesempatan yang indah. Dari kesibukan kita sepanjang hari, kita dapat menyisihkan waktu yang sangat berharga untuk Tuhan pada malam hari ini.
Inilah saat yang paling berharga, kesempatan yang paling penting dari semua kesempatan yang lain. Karena ini kita berikan untuk Tuhan, di mana Tuhan akan berfirman kepada kita melalui firman-Nya pada malam hari ini. Saya teringat dengan cerita orang tua saya, almarhum ayah saya. Bagaimana dia menikmati firman Tuhan dari malam ke malam selama 40 malam berturut-turut. Saya belum lahir ketika itu. Ayah saya dan ibu saya latar belakang dari Protestan, HKBP. Dia lahir di HKBP, di Protestan. Dia dibesarkan di Protestan. Dia diberkati, dinikahkan juga di Protestan. Sampai ada beberapa kami anak dari orang tua kami ini lahir di Protestan. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang mulia bagi orang tua saya. Ada seorang yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggal ayah saya, memperhatikan kehidupan orang tua saya. Orang tua ini adalah orang yang sudah menerima kebenaran dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Lalu dengan berani dia mendekati ayah saya. Dia katakan, Pak Hasibuan, dia katakan, maafkan saya harus katakan sesuatu kepada Bapak Hasibuan. Katanya demikian. Silakan, kata ayah saya melihat perjalanan hidup Bapak Hasibuan sampai hari ini. Saya tahu pergumulan daripada Bapak Hasibuan. Ada satu dan hanya ada satu yang sangat penting dan sangat tepat untuk Bapak, membuat Bapak menjadi manusia yang benar. Lalu apa itu, kata Bapak saya? Mari ikut saya untuk mengikuti kebaktian kebangunan rohani, mempelajari firman Tuhan dari malam ke malam. Jauh dari kampung kami sekitar 5 km jalan kaki di malam hari. Pada saat itu kalau diadakan kebaktian kebangunan rohani bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 3 hari, tetapi 40 malam. Lalu Bapak saya pun tertarik. Kemudian dia katakan, tetapi saya tidak memiliki pakaian. Oh, ini pakaian, kata Bapak itu, ini celana panjang, ini baju kemeja. Pakailah ini. Lalu Bapak saya pun pakai dan dia pergi dari malam ke malam. Dia nikmati kesempatan itu, mempelajari firman Tuhan. Dia baru kali ini mendengarkan firman Tuhan yang jelas. Walaupun dia selama ini memang seorang Kristen, tetapi dia tidak pernah menikmati pelajaran seperti itu. Di akhir KKR 40 malam itu, dia mengambil keputusan, benar tidak ada lagi yang lain selain ini yang membuat saya akan menjadi manusia yang benar. Apapun kata orang, apapun kata teman-teman saya, apapun kata dunia, saya harus mengambil keputusan untuk menerima kebenaran ini dan Yesus di dalam hati saya dan kehidupan saya. Inilah pengalaman yang luar biasa dari orang tua saya. Kalau dia menceritakan itu tidak habis 1 malam. Ya, dia ceritakan kepada kami anak-anaknya bagaimana kehidupannya sebelum dia menerima kebenaran ini. Sebelum dia mengikuti pelajaran dari malam ke malam ini. Kehidupan yang tidak karu-karuan. Segala kejahatan dia lakukan. Ayah saya adalah terkenal sebagai seorang pemain judi antar kabupaten dan perokok mati pasang. Ya. Tetapi dia setelah menerima kebenaran ini, melalui belajar firman Tuhan dari malam ke malam, 40 malam. Lalu dia menerima kebenaran ini dan menerima Tuhan di dalam kehidupan. Mengapa saya katakan ini? Saya katakan tadi bahwa memang inilah saat yang paling tepat dan yang paling berharga di mata Tuhan.
kita manfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita, bagi dia untuk mendengarkan akan Tuhan berfirman, belajar firman Tuhan, walaupun melalui online seperti ini. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan masuk kepada pelajaran yang baru malam hari ini. Tadi malam saya yakin kita masih mengingat judul pelajaran yang kita pelajari, yaitu kebinasaan orang jahat. Kita sudah melihat dari ayat ke ayat tadi malam. Sesungguhnya Tuhan tidak ada berniat dan tidak ada merencanakan untuk menjatuhkan kebinasaan bagi orang-orang jahat. Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang mulia, rancangan-rancangan yang indah. Tuhan mau agar semua manusia selamat, jangan seorang pun yang binasa. Itulah rencana Tuhan, itulah pikiran Tuhan sejak awalnya, sejak mulanya hingga selama-lamanya, karena dia tidak pernah berubah. Tetapi oleh karena kita diberikan kuasa ataupun hak memilih, kebebasan untuk memilih, maka kita menggunakan hak pilih kita itu, memilih penguasa-penguasa di dunia ini, memilih untuk menjadi orang yang tidak menurut kepada Tuhan, maka kebinasaanlah yang akan kita tuai nanti apabila Tuhan datang ke atas dunia ini. Baik, pada malam hari ini kita akan mempelajari satu topik yang baru, yaitu mengenai karunia nubuatan. Karunia bernubuat. Karunia nubuatan. Ini adalah sesuatu kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang untuk mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan datang. Ini tidak semua manusia memiliki ini. Ini adalah pilihan Tuhan. Seperti nabi-nabi zaman dahulu, dipilih oleh Tuhan dari antara orang yang ada ketika itu, dan diberikan kepada mereka itu satu kemampuan, satu karunia untuk mengetahui apa yang terjadi di hari yang akan datang. Malam ini kita akan lihat ini, karunia nubuatan ini. Baik, kita lihat sini. Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang sangat mengasihi kita, Tuhan yang sangat peduli kepada kita, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, adalah Tuhan yang Maha Tahu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak tahu bagi Tuhan. Dia adalah Allah atau Tuhan yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada rahasia bagi Tuhan. Semuanya Dia tahu. Apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang akan terjadi di hari esok, apa yang terjadi di tahun yang akan datang, bahkan 10, 100 tahun yang akan datang. Tidak ada yang membatasi. Tuhan itu tahu segala sesuatunya. Jadi, apapun yang kita lakukan, baik itu di tempat yang gelap, di tempat yang tersembunyi, bahkan yang kita pikir-pikirkan di dalam hati kita, yang kita angan-angankan, Tuhan tahu. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Jadi tidak ada rahasia yang tidak tahu atau tidak diketahui oleh Tuhan. Apakah kita sedang berada di sebuah terowongan ataupun gua, Tuhan tahu apa yang kita lakukan di sana. Baik, dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 3. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dia
Dikatakan sana, dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Jadi Allah itu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Ya, dia tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kehidupan manusia itu di hari esok dan di hari yang akan datang. Dia tahu. Apa yang kita pikir-pikirkan, apa yang kita angan-angankan, semuanya itu jelas di mata Tuhan. Itu bagaikan surat di kertas yang bisa dia baca dan dia ketahui dengan jelas. Di dalam Mazmur 44 ayat 22, masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Ya. Jadi Tuhan itu Maha tahu. Ya, dia mengetahui rahasia hati setiap manusia. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Segala sesuatu yang tersembunyi, yang kita pikirkan itu tersembunyi, tetapi Tuhan, bagi Tuhan itu tidak tersembunyi. Itu jelas di pemandangan Tuhan. Dia tampak semuanya, dia lihat semuanya, dia tahu semuanya. Dia tahu apa yang akan terjadi. Apakah akan terjadi tsunami lagi untuk 10 tahun yang akan datang? Apakah akan terjadi peperangan di antara satu bangsa dengan bangsa yang lain? Dia tahu semuanya itu. Di dalam Wahyu pasal yang pertama 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi bukan hanya maha tahu, Allah itu juga maha hadir, maha kuasa. Ya. Dia adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang sudah ada, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan ada, yang akan datang. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa juga. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir, dalam Wahyu pasal 2:13. Artinya ini Allah ini tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, tidak berkesudahan. Dia sudah ada sejak belum ada dunia ini. Kita tidak tahu kapan Allah ini ada. Tidak ada yang tahu. Dan dia tidak berawal. Ya, dan tidak berakhir. Kemudian dikatakan di sana, Tuhan menyingkap rahasia masa depan. Ini dia. Jadi dia menyingkapkan rahasia-rahasia masa depan. Hal-hal yang belum kita ketahui, hal-hal yang manusia belum tahu. Tuhan ungkapkan, Tuhan singkapkan. Dalam Yesaya pasal 46 ayat 8 ayat 9 dikatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ya. Ini disampaikan kepada Nabi Yesaya. Yesaya, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya aku adalah Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi kalau ada pun sekarang orang manusia menyembah yang lain, itu bukan Allah yang sesungguhnya. Itu adalah ilah. Itu adalah berhala.
Sebab tidak ada yang lain. Tuhan mengatakan ini kepada Nabi Yesaya. Tidak ada yang lain dari sejak purbakala. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Seperti aku yang maha tahu, yang maha kuasa, yang sudah ada dari awalnya sampai selama-lamanya. Tuhan menegaskan dan sangat tegas di sini. Ya. Jadi saya katakan tadi, kalaupun ada manusia yang menyembah yang lain, itu bukan Allah yang sesungguhnya. Bukan Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha tahu. Itu adalah oknum-oknum yang tidak memiliki kuasa seperti yang dimiliki oleh Allah yang sesungguhnya yang disebutkan dalam buku Yesaya ini. Yesaya 46 ayat 10 dikatakan yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Jadi Tuhan yang maha kuasa itu, yang maha tahu itu sudah memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Sudah diberitakan. Itu makanya dalam Alkitab jelas kalau kita baca Alkitab ini semuanya diceritakan apa yang akan terjadi. Dan Tuhan yang mengungkapkan itu melalui para penulis yang diilhami oleh Tuhan. Dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Walaupun tadi malam kita singgung bahwa ada orang yang menuduh Tuhan itu sudah lalai, sudah lupa akan janji-janjinya. Dan bahkan dia sudah pergi, dia tidak ingat lagi kita sebagai manusia ini. Jadi jangan lagi sembah dia, kata sebahagian orang. Tetapi ditegaskan di sini, keputusanku akan sampai, akan terjadi, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ini disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada umat manusia supaya umat manusia tahu Allah yang maha tahu dan maha kuasa itu telah mengungkapkan rahasia-rahasia yang akan terjadi kemudian hari kepada manusia. Di dalam buku Daniel pasal 2 ayat 19 dan 22, maka rahasia itu disingkapkan oleh Tuhan kepada Daniel melalui suatu penglihatan di malam hari. Kalau kita baca dalam Daniel pasal 2 itu bagaimana dan apa yang akan terjadi menimpa kerajaan yang berkuasa pada saat itu. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Oleh karena Tuhan yang menyingkapkan rahasia itu kepada Daniel. Dan dia menerima dan yakin itu. Lalu dia pun memuji Allah semesta langit. Jadi inilah salah satu sebabnya mengapa kita harus menyembah dan memuji Tuhan yang maha kuasa dan maha tahu itu. Seperti Nabi Daniel. Karena Tuhan yang menyingkapkan kepada dia rahasia yang akan terjadi sehubungan dengan mimpi raja yang berkuasa pada ketika itu. Lalu Daniel pun memuji Allah semesta langit. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada pada Tuhan. Jadi ditegaskan lagi tidak ada yang menjadi rahasia yang tersembunyi di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di dalam pengetahuan Allah. Semuanya dia tahu. Khusus hal-hal yang belum terjadi ke depan. Dia tahu semuanya itu. Saudara sekalian, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Yang berbahagia. Dalam Yesaya 49 katakan nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Ya. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Aku mengabarkannya kepadamu. Kata Tuhan kepada Nabi Yesaya.
Jadi ada nubuatan-nubuatan yang sudah dinubuatkan sebelum zaman Yesaya ini. Lalu itu setelah terjadi, telah menjadi kenyataan. Lalu kemudian ada lagi hal-hal yang baru hendak kuberitahukan kepadamu Yesaya. Sebelum hal-hal itu muncul, aku sudah kasih tahu kepadamu. Jadi Yesaya sudah mendapat banyak pelajaran, pencerahan dari Tuhan. Diberikan apa itu yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa itu. Sudah dia tahu, dia sudah dapat dari Tuhan. Allah menyingkapkan itu kepada dia sebelum muncul, sebelum terjadi. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya. Dalam Amos pasal 3 ayat 7 dan 8. Ayat 7 mengatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi Tuhan itu luar biasa. Ia tidak mau menjebak. Ia beritahukan jauh-jauh sebelumnya, berulang-ulang. Dia nyatakan kepada manusia melalui orang yang dia pilih. Seperti Nabi Amos. Amos mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu sebelum dinyatakan keputusannya atau rencananya kepada hamba-hambanya para nabi. Supaya orang tahu, ya, supaya bersiap-siap manusia ini menghadapinya. Ya. Supaya mengandalkan Tuhan sepenuhnya untuk menghadapi itu. Itu tujuan Tuhan. Mengapa dia harus kasih tahu dulu kepada hamba-hambanya apa yang dia harus adakan di atas dunia ini. Misalnya seperti air bah. Ratusan tahun sudah sebelum terjadi air bah, Allah sudah berbicara kepada Nabi Nuh. Supaya Nuh memberitahukan kepada semua orang dan mau bersama-sama membangun sebuah kapal besar. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Tuhan mengatakannya dan menyuruh, dan setiap yang disuruhnya melaksanakan tugas itu. Saudara sekalian, pemirsa yang berbahagia, Tuhan kita itu memperlengkapi jemaatnya. Ya. Memperlengkapi umat-umatnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 5 dan 6, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Allah memberikan banyak hal kepada jemaatnya, kepada umatnya, bermacam-macam perkataan, bermacam-macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Tidak selamanya pengetahuan itu diberikan sama kepada manusia, kepada si A dan si B. Tetapi semuanya sama-sama untuk saling melengkapi. Dan tujuannya adalah kesaksian tentang Kristus. Ya. Berbagai macam pengetahuan, karunia, dan lain-lain sebagainya diberikan Tuhan kepada jemaatnya. Untuk saling melengkapi satu dengan lain. Saling mendukung dalam satu tujuan. Yaitu ini untuk menyaksikan siapa Kristus itu untuk dunia ini. Ya. Untuk dunia ini. Dalam 1 Korintus pasal 1:7, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun.
Tidak ada alasan kita kalau kita tidak mendapat karunia dari Tuhan. Tuhan memberikan karunia sebanyak-banyaknya kepada umatnya. Sementara menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus, kita diperlengkapi. Ya. Ada karunia menyembuhkan. Ada karunia memberikan sedekah. Ada karunia untuk memberikan berkhotbah, mengajar, dan lain-lain sebagainya. Dan ada karunia bernubuat. Ini untuk mempersiapkan kita untuk hari esok, untuk hari yang akan datang. Tuhan tidak membiarkan umatnya itu hidup dan berjalan di dalam jalan rohani mereka tanpa ada karunia. Diperlengkapi oleh Tuhan setiap jemaatnya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus di dunia ini. Membangun umat Tuhan. Membangun gereja Tuhan. Dia berikan rasul-rasul untuk memperlengkapi umatnya. Untuk membangun gereja Tuhan di dunia ini. Diberikan Tuhan nabi-nabi. Diberikan Tuhan pemberita-pemberita Injil. Diberikan Tuhan gembala-gembala dan guru-guru, pengajar-pengajar. Untuk melengkapi orang-orang kudus ini. Untuk pekerjaan pelayanan yang mulia. Untuk menyampaikan kabar ini juga kepada orang-orang yang belum mendengar dan belum menerima kebenaran ini. Luar biasa Tuhan itu. Dan ini perlu kita pahami. Kalau saudara dan saya mengakui sebagai umat Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita rasul, diberikan nabi, diberikan pengabar-pengabar Injil, pemberita-pemberita Injil, dan juga gembala-gembala, pendeta-pendeta, guru-guru, pengajar-pengajar. Keluaran 4 ayat 12, oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu, dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi tidak perlu takut. Pergi. Apa yang mau kita katakan? Kita tidak perlu takut. Tidak perlu ragu. Dikatakan pergilah. Ya. Bahkan kadang-kadang sering Tuhan mengatakan pergi, jangan bawa apa-apa. Jangan bawa pakaian ya selain yang kau kenakan. Jangan bawa makanan. Pergi, katanya. Karena aku menyertai kamu. Aku akan menyertai dan memberkati lidahmu untuk mengatakan apa yang kau harus katakan. Ya. Jadi saya akan menyertai dan memberkati mulutmu, lidahmu, bibirmu, supaya dapat mengungkapkan kata-kata apa yang saya inginkan untuk kau sampaikan. Kita hanya tinggal pergi. Maukah kita pergi? Tidak perlu satu alasan mengatakan saya tidak tahu apa-apa Tuhan. Dia katakan pergi. Jangan takut. Aku akan menyertai engkau. Akulah yang berkarya. Akulah yang berbicara. Ya, jadi ini sangat penting bagi kita. Ya, sebagai guru-guru, sebagai gembala-gembala. Tidak perlu takut.
Ya, karena Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan ada di samping kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Baik, sekarang kita lihat ini mengenai Nabi. Bagaimanakah kita mengenal Nabi itu, bahwa itu Nabi yang benar? Ya, bagaimana caranya? Tuhan pun sebenarnya sudah ungkapkan, sudah gariskan, tuliskan di dalam kitab suci ini. Ya, jadi sifat Nabi yang benar, berarti ada Nabi yang tidak benar. Ya, ada Nabi, sebutkan Nabi palsu barangkali. Ya, Nabi yang tidak benar, Nabi palsu, guru-guru palsu, dan lain sebagainya. Sekarang kita harus tahu, ya, apakah tanda-tanda sifat dari seorang Nabi yang benar. Dalam Yesaya pasal 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ya, lihatlah pengajarannya, dengarlah pengajarannya dan kesaksiannya. Pengajaran dan kesaksian yang dia katakan, dia sampaikan. Jika siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Ya, tidak terbit kebenaran, ya, matahari kebenaran. Baik, jadi ada di sini ya hukum, the law, ya. Ini dari bahasa Ibrani ini, ya, Taurat, hukum. Ini disebutkan ya hukum itu ya arah, petunjuk, ya, petunjuk arah, bentuk. Ini ajaran, instruksi zaman mesianik, badan arahan atau instruksi imam, badan arahan hukum. Nah, ini. Baik, saudara sekalian, ini ada nasihat di kesaksian di sini. Kesaksian itu dalam bahasa Ibrani udah, ya. Kesaksian artinya ya ini ada hubungannya dengan seorang nabi, sifat-sifat seorang nabi yang benar, bagaimana kesaksiannya, ya. Ya, bagaimana perintah-perintah yang disampaikan begitu. Dalam Yeremia pasal 28 ayat 9, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar nabi yang diutus oleh siapa? Oleh Tuhan. Nubuatannya digenapi. Ya. Jadi banyak sekarang ini yang mengakui dirinya peramal-peramal, ya, banyak sekarang ini, ya, dan ya nggak tahu apa benar mereka punya ramalan digenapi, kira-kira begitu. Tetapi sekarang kita lihat bahwa Alkitab mengatakan bahwa nabi yang benar, ya, nubuatannya digenapi, ya. Nubuat nabi itu digenapi, maka barulah kita bisa katakan dan kita terima bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan, yang ditugaskan oleh Tuhan. Ini dia, ya. Nubuatannya digenapi, ya. Nubuatannya digenapi. Dalam Matius pasal 5 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini jadi seperti yang katakan tadi, kalau ada sifat nabi yang benar berarti ada nabi palsu. Benar apa kata firman Tuhan dalam buku Matius pasal 7 ayat 15 bahwa ada nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wah, ini mereka ini ya pintar-pintar juga mereka ini. Menyamakan diri mereka secara luar. Masuk di tengah-tengah domba itu. Dan domba itu pun tidak curiga awalnya. Karena dari secara luar kelihatan sama dan domba. Tetapi sebenarnya bukan domba, melainkan adalah serigala, dan bukan sekilas
sekedar serigala yang buas. Nah, memang serigala buas ya. Beda dengan anjing, ada anjing baik. Tapi kalau serigala ini memang buas, ya selalu membinasakan mangsanya, ya, menyergap dan menghabiskan. Jadi ada nabi-nabi palsu adalah tujuannya adalah memecah belah, merusak, membinasakan, menyergap, membunuh. Itulah tujuan nabi-nabi palsu itu. Karena dia seperti seekor serigala yang buas. Yang masuk ke tengah-tengah domba itu. Ke tengah-tengah umat itu. Ya. Saudara sekalian, ayat 16, dari buah-buahnya lah. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tidak mungkin. Tetapi tadi malam saya lihat, saya tonton di televisi atau mana itu. Di luar negeri sekarang, di Amerika, di negara-negara yang maju di sana, sudah bisa menghasilkan 4 jenis buah. Buah mangga, buah jambu dari pohon yang sama. Tapi saya lihat di stek itu, ya, ditempelkan. Jadi sekarang cabang-cabangnya bukan hanya cabang jambu lagi, sudah ada cabang jeruk dan lain sebagainya. Jadi pohon itu, pohon jambu yang aslinya bisa menghasilkan ya buah mangga, tetapi saya lihat ya di stek itu dicangkokkan dan memang bisa tumbuh dan berbuah dengan buah masing-masing sesuai dengan jenis cabang ini. Ya, tapi ini dikatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka, dari kehidupannya. Ini buahnya kehidupan. Dari kehidupannya lah, apakah dia hidup sesuai dengan apa yang dikatakan itu? Ya, dari buahnya kita dapat mengenal kalau dia benar-benar seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia ini. Ya. Jadi inilah ujian-ujiannya. Cara menguji, lihat dari perkataannya, digenapikah nubuatannya? Ya. Dihidupkankah kehidupan sesuai dengan apa yang dikatakan? Maka kita bisa mengambil kesimpulan kalau dia adalah nabi yang benar-benar diutus Tuhan atau nabi yang disebutkan nabi palsu. Ya, guru palsu. Guru-guru palsu juga bukan hanya nabi-nabi. Guru-guru palsu pun ada. Ya. Saudara sekalian, dalam 1 Yohanes 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya, jadi roh Allah, mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dia berasal dari Allah. Ya, ini salah satu, ya, tapi bukan hanya satu cara untuk menguji, tetapi ini salah satu. Ya, adakah dia mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Berarti dia berasal dari siapa? Dari Allah. Sekarang kita lihat fungsi dan manfaat karunia nubuat. Apa kira-kira tujuan Tuhan memberikan karunia nubuat ini? Apa manfaat dari karunia nubuat? Di dalam Yohanes pasal 5:6, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentulah kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Luar biasa ini ya. Jadi kita percaya kepada Musa karena dia seorang nabi yang diunjuk Tuhan. Karena dia percaya juga kepadaku, kata Tuhan, sebab ia menulis tentang aku, mengajarkan tentang aku, mengabarkan tentang aku. Ya.
mengkhotbahkan tentang aku. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Inilah sebagai satu alasan yang kuat agar kita percaya kepada Musa adalah yang diutus oleh Tuhan. Ya. Karena Musa menuliskan tentang Allah, mengajarkan tentang Allah, dan mengkhotbahkan tentang Allah. Di dalam Yohanes pasal 5:39, kamu menyelidiki Alkitab kita suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi, kenapa kita menyelidiki kitab suci? Sebab kita yakin bahwa olehnya, oleh Tuhan, kita mempunyai hidup yang kekal. Karena kita yang pelajari dalam kitab suci mengenai Allah, mengenai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita yakin bahwa kita akan diberikan oleh Dia hidup yang kekal. Yang walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kata Yesus Kristus. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ya, jadi ini juga adalah salah satu cara menguji nabi yang benar. Adakah dia menuruti hukum-hukum Allah? Jadi bukan hanya memiliki, ada banyak orang memiliki, tetapi tidak menuruti. Jadi harus memiliki dan menuruti. Ya. Jadi marahlah naga itu kepada perempuan itu. Ya, jadi ini naga itu adalah setan, ya. Iblis. Perempuan itulah adalah lambang daripada umat Tuhan, gereja Tuhan. Ya. Setan marah melihat umat Tuhan karena tidak mau menurut kepada dia. Lalu dia pergi untuk membinasakan gereja ini, ya, yaitu gereja yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, yaitu roh nubuat. Kesaksian Yesus, roh nubuat. Jadi nabi itu pun harus menuruti hukum-hukum Allah. Bukan hanya mengajarkan, bukan hanya mengkhotbahkan, bukan hanya memiliki, tetapi harus menuruti hukum-hukum itu. Serta memiliki kesaksian siapa? Kesaksian Yesus Kristus. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepada aku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi ini Rasul Yohanes, ya, yang mengatakan ini karena orang datang menyembah dia. Ya. Nabi, rasul, guru-guru adalah manusia seperti kita dan tidak patut disembah. Tetapi yang kita sembah adalah Allah, ya, Tuhan kita. Jadi iya, karena kesaksian. Jadi katakan, jadi kita harus sembah Allah, bukan manusia. Walaupun manusia ataupun seseorang itu memiliki kesaksian Yesus Kristus dan memiliki hukum serta menurut hukum. Tetapi yang patut kita sembah satu-satunya adalah Allah yang memberikan hukum itu dan memberikan nubuat
karunia nubuat itu kepada manusia. Dialah yang patut disembah. Jadi tulisan hamba Tuhan Ellen White menuntun kepada terang yang lebih besar, yaitu Alkitab. Jadi roh nubuat, ya, kesaksian Yesus itu adalah tulisan dari seorang hambanya Ellen White. Dia berikan itu untuk menuntun manusia kepada Tuhan, kepada kebenaran, kepada Alkitab. Bukan menjadi satu tambahan untuk Alkitab. Bukan menjadi pengganti Alkitab. Itu memberikan petunjuk, memberi tuntunan kepada manusia, memberi hiburan, dan memberi kekuatan kepada kita untuk menghidupkan kebenaran Tuhan itu. Percayalah kepada nabi-nabi Tuhan. 2 Petrus 1:19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi ini himbauan kepada kita, agar kita memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh para nabi Tuhan kepada kita. Perhatikan dengan sungguh-sungguh seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di hati kita. Apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu, para nabi yang diutus oleh Tuhan, yang dipilih Tuhan, patut kita perhatikan baik-baik. Patut kita terima dengan baik. Seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang apa? Yang gelap. 2 Tawarik 20:20, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan apa? Akan berhasil. Saudara sekalian, pemirsa yang diberkati Tuhan. Luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Saya yakin ini akan meneguhkan kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keberanian kepada kita untuk menghidupkan dan melakukan kehendak Tuhan. Memberikan keberanian untuk mengambil suatu keputusan, menerima kebenaran ini, menerima Yesus di dalam hidup kita, dan menurut Dia. Jangan sia-siakan firman Tuhan yang luar biasa ini. Jangan biarkan berlalu begitu saja. Tetapi mari kita simpan di dalam hati kita. Mari kita terima di dalam kehidupan kita. Agar kita benar-benar menjadi umat Tuhan yang dikuduskan. Umat Tuhan yang dipersiapkan untuk menghadapi hari esok dan layak menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita adalah menjadi doa dan harapan kita bersama-sama. Amin. Amin. Puji Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Hasibuan. Kita undang kembali Pendeta Hasibuan untuk menutup kegiatan belajar Alkitab ini dengan doa tutup. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Di akhir jam belajar firman Tuhan saat ini ya Bapa, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami puji namamu yang ajaib dan kami sembah Engkau oleh karena Engkau sungguh ajaib.
Engkau tidak meninggalkan kami di saat kami belajar firman Tuhan yang kudus. Engkau memberikan kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami pemahaman dari sorga. Terima kasih Bapa, oleh karena perhatian-Mu yang luar biasa kepada kami, oleh karena kerinduan hati-Mu yang paling dalam, bagaimana supaya kami menjadi umat-umat yang dapat Kau kuduskan, apabila kami benar-benar menerima kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, meteraikanlah firman ini melalui kuasa Roh Kudus di dalam hati kami, semua pemirsa yang bergabung di dalam Zoom maupun yang mendengarkan melalui Facebook dan juga YouTube. Supaya jangan berlalu begitu saja ya Bapak. Tidak gampang Tuhan mendapat kesempatan seperti begini. Oleh karena kami hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini. Tetapi Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan. Oleh karena Engkau sangat mengasihi kami. Engkau panjang sabar kepada kami. Engkau lemah lembut. Oleh karena Engkau memiliki kerinduan agar kami selamat. Dan jangan seorang pun yang binasa ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh pemirsa. Khususnya yang belum menerima Engkau di dalam kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka, menuntun mereka, memberikan kepada mereka kuasa dan keberanian. Apapun yang terjadi, saya akan menerima Engkau dan mengikuti Engkau di dalam kehidupan saya. Terima kasih Bapa. Apabila ada kekurangan dosa yang kami lakukan sementara kami belajar bersama-sama, ampuni kami Bapa. Dan kami akan berpisah. Dan akan istirahat malam ini. Kami serahkan hidup kami ke tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati kami. Supaya besok kami dapat bangun dengan tubuh yang segar. Dan besok malam kami dapat kembali untuk belajar lebih lanjut lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Hasibuan. Kiranya firman Tuhan akan menjadi berkat rohani bagi kita semua. Kami tetap mengundang kembali saudara-saudari, Bapak Ibu agar bergabung kembali besok malam pada pukul 19.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat dengan judul pembahasan baptisan. Besok malam judul pembahasannya adalah baptisan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah menyampaikan akan permohonan doa, panitia telah mendoakan permohonan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati. Baiklah, demikianlah rangkaian acara belajar Alkitab interaktif online malam ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita masing-masing. Akhir kata kami sampaikan, selamat malam. Tetap sehat dan Tuhan memberkati.